Semangat pagi, selamat siang, sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Atau bisa juga untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak Master Gate Danang Priyadi, SPD, MMCTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Selamat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, baik, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini nih, Pak Danang? Ya, kabarnya luar biasa, gembira bersama Kak Yudiana dan Tamia, serta sahabat-sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Oke, baik, luar biasa sekali, Pak Danang. Nah, sahabat pelajar, selain Pak Danang, kita juga menghadirkan seseorang luar biasa lainnya nih, yaitu Ibu Juliana Panjaitan SKM. Beliau merupakan seorang praktisi kesehatan. Beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Juliana. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya nih siang hari ini, Bu? Luar biasa. Luar biasa. Oke, Ibu Juliana hari ini terlihat sangat cantik sekali ya, Bu. Pakai kacamata dan digerai. Wah, luar biasa. Oke, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah First Aid at Home. Nah, apa yang terjadi ketika anak kita tersedak mendadak, lalu tangan kita terkena minyak panas, atau tiba-tiba luka bakar? Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tema seminar online kita hari ini sangat luar biasa, maka sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan maupun keluar dari Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini, atau bisa juga klik raise hand apabila ingin berbicara langsung dengan Pak Danang maupun Ibu Juliana. Baik sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas Pak Danang dan juga Ibu Juliana, pembahasan mengenai First Aid at Home. Silahkan Pak Danang. Baik, saya ngasih pengantar saja. Baru saja terjadi gempa bumi di Sukabumi yang ada dampaknya sampai di Jakarta, di mana saja. Kalau ada gempa bumi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja nomor satu kita harus menyelamatkan anak-anak kita, anak-anak yang harus dibawa keluar. Kadang-kadang kita lupa punya anak, kita lari sendirian sampai di luar, baru dari mana anak saya. Jadi harus ingat anak-anak ya, Ibu Yulia ini ada Matthew di sana dan ada adiknya itu yang mesti selamatkan dulu. Lalu dalam pesta itu kadang-kadang kita itu sibuk makan sederhana. Ada pernah suatu pesta makan, anaknya itu makan buah, tapi bagaimana caranya nggak sengaja dia menelan buah anggur dan akhirnya membuat tersedak. Apa yang terjadi? Hanya buah anggur bisa membuat nyawanya melayang. Nah, hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari kelihatannya biasa, tapi penting untuk disimak dan dicermati. Ibu Juliana sebagai praktisi kesehatan, ya sarjana kesehatan masyarakat akan berbagi untuk kita semua yang nanti bisa kita terapkan bukan untuk diri kita, tapi kita bagikan bagi saudara-saudara kita.
Selanjutnya nanti Ibu Yuliana Sagala akan menjelaskan secara lebih detail karena banyak hal yang akan disampaikan, kita bisa akan mulai begitu ya. Tamia, silahkan. Baik, oke. Boleh dilanjutkan untuk pembahasan first aid at home-nya, Ibu Juliana. Silahkan. Baik, selamat siang untuk semuanya yang hadir di Zoom online, belajar online siang ini ya. Saya dimintai tolong sama Pak Danang nih untuk memberikan materi mengenai first aid at home. Saya sudah pernah memberikan ini beberapa waktu lalu di suatu perkumpulan gereja dan ada beberapa yang saya tambahkan karena ini saya lihat kan orang awam banyak, jadi saya akan menambahkan beberapa kasus. Nah, saya ingin bertanya sekali lagi nih, pasti kita dalam keadaan sehat dan luar biasa ya, walaupun barusan terjadi gempa ya Pak Danang ya. Anak saya juga tadi di sekolah pulang gini, Mami, kerasa nggak gempanya? Katanya dia gitu. Enggak Bang, nggak kerasa. Cuma di sekolahnya mereka kerasa. Jadi miss-nya tadi info ke saya, Mam, anak-anak aman ya dari gempa. Gitu. Oke, jadi saya udah merasa tenang. Memang benar, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di saat-saat kita melakukan kegiatan sepanjang hari. Kita bekerja, belajar, melakukan aktivitas di rumah, itu banyak sekali kecenderungan kita untuk mengalami accident atau kecelakaan. Mau kecelakaan kecil atau kecelakaan besar, itu pasti ada kecenderungan kita untuk terjadi ya. Kita ini, kenapa saya ambil topik ini? Sebenarnya kan 2 tahun ini kita hampir terfokus pada masalah COVID dan COVID ya. Jadi kita terfokus pada masalah COVID, terus saya mau kali ini membahas atau lebih tepatnya merefresh. Merefresh itu mengingatkan kembali buat kita-kita yang sudah pernah tahu mengenai first aid, kita akan remind lagi, kita akan refresh lagi supaya kita bisa kita nggak lupa atau kita tidak panik kalau sesuatu terjadi pada kita di saat kita sedang beraktivitas di rumah ataupun dimanapun. Oke. Apa yang saya bisa share screen? Silahkan Ibu Juliana. Boleh Bu. Oke, terlihat ya? Terlihat Ibu Juliana. Oke, ya. Apa yang dimaksud dengan first aid? First aid itu adalah pertolongan pertama, perawatan pertama yang diberikan kepada orang yang mendapatkan kecelakaan atau sakit yang tiba-tiba dan kita memberikan pertolongan sebelum tenaga medis atau pertolongan medis datang atau sebelum kita bawa ke rumah sakit. Kenapa kita harus memberikan pertolongan pertama? Ini ada tujuannya. Tujuan pertama, mempertahankan penderita tetap hidup atau terhindar dari maut. Kemudian membuat keadaan penderita tetap stabil sampai kita membawanya ke fasilitas kesehatan, ya, mengurangi rasa nyeri, mengurangi ketidaknyamanan dan mengurangi rasa cemas dari penderita. Yang keempat, menghindarkan kecacatan yang lebih parah. Nah, ini penting sekali kita mengerti dari tujuan pertolongan pertama. Ternyata saya juga baru tahu pertolongan pertama ini ada dasar hukumnya ya. Jadi pemerintah memang sudah melihat bahwa hal ini penting sehingga dasar hukumnya ada. Ini di dalam pasal 531 KUH pidana. Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya, sedangkan pertolongan itu dapat diberikan atau diadakan dengan tidak mengkhawatirkan, orang tersebut akan didenda, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau ada dendanya, walaupun kecil tapi namanya juga denda ya. Jika orang tersebut mati, jika orang yang ditolong tersebut mati karena kita lalai memberikan pertolongan, diancam lagi, ada pasal-pasalnya banyak. Jadi kita tidak boleh anggap remeh atau tidak boleh anggap sepele ini sama hal-hal untuk memberikan pertolongan pertama. Misalnya kita di jalan melihat orang kecelakaan, udah deh biarin aja. Sedangkan
nggak ada yang lain nih. Kita sebenarnya bisa menolong, tapi kita karena nggak peduli atau kita takut, kalau ketahuan itu kita bisa didenda atau kita bisa kena hukuman. Itu ada dasar hukumnya ya. Oke. Ada beberapa kasus di sini saya membahas, kenapa saya membahas kasus yang sering terjadi di sekitar rumah, karena di sini kita kan banyak anak-anak di rumah, anak-anak itu kan belum tahu bagaimana menjaga keamanan atau safety untuk diri mereka sendiri ya. Jadi saya akan lebih banyak memberikan kasus-kasus untuk yang berada di rumah. Yang pertama ini paling sering terjadi sama anak-anak, mengatasi memar. Memar, kadang-kadang anak jatuh atau kejedot atau bermain nggak sengaja ya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Biasanya orang tuanya gimana nih biasanya? Kalau saya, seperti yang terlihat di dalam slide ini, yang harus dilakukan adalah mengkompres dingin. Kenapa mengkompres dingin? Karena kompres dingin itu bisa mengecilkan pembuluh darah. Karena yang biru-biru itu, yang memar terjadi biru-biru itu adalah pembuluh darah yang kecil, yang pecah. Jadi warnanya seperti itu, ya. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan? Jangan langsung mandi air hangat. Karena kalau mandi air hangat, nanti dia akan tambah melebar pendarahannya. 40 jam pertama, kita harus mengompres bagian tubuh yang memar dengan es batu atau kompres dingin. Nah, setelah lewat 48 jam, baru kita bisa kompres dengan hangat ya, bukan panas, hangat. Setiap 1 jam sekali. Kemudian, ini untuk kasus yang kedua, luka bakar. Nah, ini sering banget nih ibu-ibu lagi masak kena minyak. Atau anak kecil main-main api ya, karena nggak bisa penasaran. Anak kecil biasanya penasaran nih, ini gimana nih rasanya. Dia nggak tahu kalau udah kena panas, kena api, wah susah deh. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Lihat, ini boleh dilihat. Ini luka bakar itu ada 4 derajat ya. Derajat pertama, derajat kedua, derajat ketiga seperti yang tertera di gambar, dan derajat keempat. Derajat keempat itu jaringannya sudah mati, alias nggak bisa diapa-apain lagi. Yang paling parah adalah derajat kedua dan derajat ketiga, di mana itu nanti ada gelembung-gelembung namanya blister. Nah, kalau masih derajat pertama itu tapi sepertinya tidak terlalu berbahaya, tapi paling sakit derajat pertama itu ya. Karena itu langsung pembuluh kapilernya atau bagian kulit kita yang paling luar, yang paling sensitif yang kena. Kita langsung apa? Kan kalau luka bakar, kasih mentega, kasih ini, kasih. Jangan sekali-sekali dikasih yang lain-lain. Kita harus langsung membawa bagian tubuh kita yang terkena luka bakar itu atau terkena benda panas, langsung taruh di air mengalir. Air mengalir selama 15-20 menit. Terus aja kita taruh seperti itu ya, 15-20 menit, dan nanti setelah 15-20 menit, baru kita bisa oleskan krim khusus untuk luka bakar atau krim lidah buaya. Tujuannya apa? Untuk mendinginkan bagian tubuh yang terkena benda panas tadi atau luka bakar tadi. Nah, kemudian setelah itu, kalau dia derajatnya agak besar atau derajat 2 dan 3, itu luka bakarnya bisa ditutup dengan kasa steril atau kain kasa, tahu kan ya, ditutup tipis aja, nggak usah tebal-tebal. Baru minum obat anti nyeri supaya tidak terlalu kerasa nyeri atau nyut-nyutan. Itu ada step-stepnya di bagian yang warna hijau yang do. Apa yang tidak boleh dilakukan atau don't? Tidak boleh, seperti tadi yang saya bilang, tidak boleh mengoleskan minyak, tidak boleh memberikan mentega atau sejenisnya pada luka bakar. Ada juga kasih putih telur katanya, nggak boleh. Dan bintik-bintiknya jangan dipecahkan, atau kulit yang menggelembungnya itu, blisternya jangan dipecahkan, karena itu bisa menimbulkan infeksi ya. Nanti kalau sudah infeksi lebih susah lagi penyembuhannya. Kemudian jangan berikan es batu. Nah, tidak boleh menggunakan es batu pada luka bakar. Luka bakar itu hanya menggunakan air mengalir saja. Bukan air yang diam juga ya, bukan air yang menggenang, tapi air mengalir. Kenapa air mengalir?
Jadi efek panasnya akan dibawa turun oleh air. Dibawa turun. Jadi dia mengalir, dibawa turun oleh air ya. Nah, kemudian setelah kita mengoleskan dan kita boleh minum obat anti nyeri. Jadi sekali lagi untuk luka bakar tidak boleh dioleskan minyak atau mentega ya. Langsung taruh dulu di bawah air yang mengalir 15 sampai 20 menit. Tujuannya untuk menghilangkan efek panasnya. Baik, kasus yang kedua. Yang ketiga ya. Ini hampir sama luka bakar, tapi ini dia chemical burns. Chemical burns itu adalah bisa disebut keracunan juga atau terkena benda-benda kimia. Tuh di rumah kita kan banyak ya ibu-ibu, bapak-bapak nih. Di rumah kita nih banyak seperti deterjen, alat pembersih lantai, pembersih kaca, itu banyak sekali. Itu bahaya loh kalau kita terkena mata ataupun tertelan. Itu bahaya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Kalau lebih baik benda-benda tersebut ditaruh di tempat yang aman ya, yang aman dari jangkauan anak-anak. Kalau anak-anak kan kadang penasaran ini apa sih, dibuka-buka, dimainin ya. Nah, itu bahaya. Jadi lebih baik ditaruh di tempat yang aman. Kita kalaupun misalnya terkena kalau di kulit itu bisa langsung dicuci pakai air mengalir juga kalau terkena di kulit. Makanya kenapa alat cairan-cairan seperti ini di instruksinya itu kita harus menggunakan sarung tangan ya, sarung tangan yang panjang seperti yang ada di gambar. Kalaupun terkena kulit kita, ini bisa langsung dicuci dengan menggunakan air mengalir. Kalau terkena kulit, kalau terkena mata, kecipratan, mata kita harus dicuci juga pakai air mengalir. Seperti yang terlihat di gambar, mata kita bisa kita cuci dengan seperti ini, atau kita taruh di bawah keran. Nah, jadi dia cairannya terbawa oleh air. Oke, dan yang lebih pastinya lagi, supaya lebih aman, kita pergi ke puskesmas atau fasilitas kesehatan atau ke emergency. Jadi biasanya, apalagi kalau tertelan ya, kalau tertelan itu bisa kita pakai ini, minum norit sebagai penetralisir. Ada obat yang namanya norit, itu biasanya ada tuh di apotek, gampang, bilang aja beli norit. Kita minum norit untuk penetralisir kalau tertelan ya, kalau tidak sengaja tertelan. Baik, kasus berikutnya. Nah, mimisan. Mimisan atau pendarahan lewat hidung. Ini banyak sekali yang salah kaprah tentang mimisan. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Anak saya yang nomor 1 itu dia paling sering mimisan karena dari kecil dia dinding hidungnya itu tipis. Jadi kalau dia mau flu atau dia capek dia suka mimisan. Jadi saya ajari dari kecil kalau mimisan yang dilakukan adalah ini. Pencet bagian hidung dan kepalanya tundukkan ke bawah, agak tunduk ke bawah ya. Bukan ini. Bukan ditengadah ke atas begini, bukan. Kebanyakan orang katanya supaya darahnya nggak turun ke bawah. Jangan, kalau ditengadahkan ke atas seperti ini bisa darahnya turun, masuk ke tenggorokan dan tersedak. Jadi lebih parah lagi. Nanti penderita akan batuk, di saat dia batuk, nanti mimisannya lebih deras. Jadi darah yang keluar lebih banyak. Ini praktisi kesehatan juga ada yang masih salah kaprah tentang pengendalian mimisan ini. Jadi waktu kita menemukan yang mimisan, kita tenangkan dulu. Segala sesuatunya kita harus tenangkan dulu supaya darahnya tidak tambah banyak keluarnya. Mimisan itu bisa banyak terjadi, banyak sebabnya ya menyebabkan mimisan. Nah, yang kita harus lakukan adalah dudukan penderita, kemudian pencet bagian hidung yang atas seperti gambar ini, dan posisi kepala agak menunduk ke bawah. Setelah dipencet 15-20 menit. Kemudian kita ambil es batu. Es batunya itu dibungkus pakai kain, lalu taruh di atas ini. Atau bisa juga sambil kita pencet, es batunya kita taruh di pangkal hidung, di bagian atas hidung sini. Kita tunggu sampai 20 menit supaya pendarahannya berhenti.
Tapi kalaupun pendarahannya belum berhenti juga, kita harus langsung cepat-cepat membawa ke emergency atau ke fasilitas kesehatan supaya bisa langsung segera ditangani. Karena mimisan ini banyak sebabnya ya. Ada yang karena jatuh aja mimisan, atau ada karena penyakit tertentu dia mimisan. Makanya kita harus langsung membawa ke fasilitas kesehatan. Tetapi sebelum menuju ke sana, kita lakukan dulu pertolongan pertamanya seperti ini. Begitu. Baik, kasus berikutnya. Tertusuk serpihan benda asing. Jadi kita kan misalnya kita lagi bersih-bersih, lagi beres-beres di rumah atau di kebun, kadang-kadang kita suka ketusuk serpihan dari bambu atau dari kayu itu paling sering. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera mengeluarkan serpihannya, jangan didiemin aja. Kalau didiemin aja di dalam, itu bisa masuk ke dalam dan menyebabkan infeksi. Kalau sudah infeksi, nanti tambah susah pengobatannya. Nah, kita ambil serpihannya, kita pakai jarum atau pingset. Ya, kalau di rumah ada pingset kecil, kita usahakan itu untuk keluar. Apa yang tidak boleh dilakukan? Jangan direndam di dalam air. Hindari untuk membiarkan dalam waktu lama atau merendam di dalam air. Tidak boleh juga didiamkan di dalam, tidak diambil, atau tidak boleh juga direndam di dalam air. Karena apa? Nanti, ya seperti yang saya bilang tadi, nanti akan terjadi infeksi. Ketika Anda kesusupan atau tertusuk benda asing seperti kayu dan tertinggal di dalam kulit, benda tersebut sebaiknya tidak dibiarkan, ya, harus langsung diambil. Pertolongan pertama harus cepat dilakukan karena semakin lama benda asing tersebut tinggal di dalam kulit, semakin besar resiko infeksi. Agar bisa menarik benda asing tersebut, kita perlu menggunakan jarum atau pingset. Nah, setelah serpihannya tercabut, kita cuci area bagian yang tertusuk dengan sabun dan oleskan salep antibakteri. Itu bisa banyak kita dapat di apotik-apotik. Dan hindari, seperti yang tadi saya bilang, hindari merendam tubuh yang tertusuk di dalam air. Karena cara itu justru bisa membuat benda lebih dalam sehingga lebih sulit untuk diambil, ya. Jadi supaya kita bisa mengingat-ingat apa yang harus dilakukan, kita jangan panik. Gitu. Jadi kita kalau ada benda asing harus langsung diambil, tidak boleh ditinggal di dalam kulit. Kasus selanjutnya, ya. Kalau ini mungkin sudah sering ya, akibat tersayat atau terpotong, perdarahan akibat tersayat atau terpotong. Apa yang harus dilakukan? Seperti tadi, kita cuci dulu lukanya dengan sabun dan air yang mengalir. Jangan juga air yang menggenang, air yang mengalir. Biasakan mencuci menggunakan air mengalir. Nanti lama-lama perdarahannya akan berhenti. Apa yang tidak boleh dilakukan? Mencuci menggunakan alkohol. Alkohol ini sebenarnya jarang ya ada di rumah. Alkohol itu lebih sering ada di fasilitas kesehatan. Kalau kecelakaan kecil itu sering terjadi di rumah saat menggunakan pisau, gunting, atau cutter, atau benda tajam lainnya. Saat terjadi perdarahan, segera bersihkan luka dengan sabun dan air mengalir. Setelah memastikan luka tercuci dengan bersih, Anda bisa mengoleskan salep antiseptik pada luka dan menutup luka dengan perban atau band-aid. Ya. Kenapa tidak boleh membersihkan dengan alkohol? Justru memberikan sensasi yang panas, perih, dan rasa terbakar pada luka Anda. Tujuan pertolongan pertama perdarahan adalah menghentikan atau mencegah perdarahan terus terjadi. Jadi ambil kain atau handuk kalau ada perdarahan setelah dicuci, kita tekan bagian yang berdarah. Tekan. Kalau misalnya tangan, kita tekan dan lalu kita agak naik, tangannya posisikan dengan naik. Gitu. Jadi itu nanti tekannya bukan tekan pelan-pelan, tekan agak kuat 15-20 menit supaya perdarahannya berhenti. Kalau perdarahannya masih terus belum berhenti dan banyak, ya kita harus langsung ke fasilitas kesehatan ya, ke rumah sakit atau emergensi. Baik, kasus selanjutnya tersedak atau choking. Ini paling
semoga nggak sering terjadi ya. Tapi kalaupun ini terjadi di lingkungan sekitar kita, pertama yang kita lakukan adalah jangan panik. Jangan panik. Kalau ada anak kecil keselak atau tersedak, atau orang dewasa juga bisa tersedak lagi makan, keasikan ngobrol, keselak jadinya. Nah, itu kita jangan panik. Apa yang harus dikerjakan? Dudukkan ya, seperti gambar ini, gambar di sini. Kita bisa dudukkan penderita, kemudian 5 kali back blows. Back blows itu adalah pukulan di punggung pakai tangan kita ya, yang kuat untuk mengeluarkan benda yang ada di tenggorokan, yang menyangkut di tenggorokan. Setelah 5 kali back blows, baru 5 kali chest thrust. Chest thrust ini dari dada juga. Ini alternate, boleh ganti-ganti. Ganti-ganti. Setelah ini selesai baru chest thrust, baru back blows lagi, chest thrust lagi. Nah, ada yang lebih ekstrim adalah namanya Heimlich maneuver, tapi itu kalau kita tidak terbiasa nanti malah berbahaya. Tapi kita bisa berlatih dengan cara kita mengepalkan kedua tangan kita, mengepalkan satu tangan, lalu tangan kita yang satu ini taruh di hati, di bagian ulu hati kita, baru setelah itu kita dorong pakai tangan yang lain supaya benda yang ada di dalam tenggorokan itu keluar. Jadi dorongnya ke atas ya. Itu untuk membantu mengeluarkan benda yang tersangkut di tenggorokan. Apa yang tidak boleh dilakukan? Tidak boleh minum air atau memaksa menelan benda yang tersangkut. Karena apa? Nanti bisa malah dia masuknya ke paru-paru. Dan itu bisa membuat pernapasan kita blocking. Jadi kita malah tambah nggak bisa bernafas. Nah, ini harus dilakukan terus sampai benda yang menghalangi itu keluar ya. Sampai benda yang kita makan keselak itu tadi harus keluar. Setelah itu kita harus langsung bawa ke rumah sakit karena pasti memerlukan pertolongan pertama ini. Ini kalau golden periodnya adalah 4 menit. Dalam waktu 4 menit, kalau otak kita tidak mendapatkan oksigen, itu bisa rusak. Bisa berakibat fatal ya. Jadi kita harus secepat mungkin melakukan ini dan kita usahakan supaya itu keluar bendanya. Karena itu dia mengganggu pernapasan, mengganggu jalan nafas, jadi mengurangi oksigen ke otak dan ke jantung. Gitu. Baik, kasus berikutnya adalah ya, digigit serangga. Digigit serangga ini misalnya kita lagi camping, kita lagi jalan-jalan di taman, ya nggak sengaja kegigit deh sama serangga. Apa yang harus dilakukan? Seperti biasa, kalau digigit bee ya atau serangga itu apa lebah ya. Lebah itu dia akan meninggalkan ininya di sini ya, akan meninggalkan bekas di sini atau sesuatu yang ditinggalkan sama dia. Jadi itu harus diambil ya, harus dikeluarkan. Seperti tadi benda asing itu harus dikeluarkan. Kita bisa pencet atau kita bisa cabut itu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, dikompres pakai kompres dingin. Setelah kita kompres, selama kita mengompres juga, misalnya yang terkena gigitan itu adalah bagian tangan, kita bisa menaikkan bagian tubuh tersebut dengan elevasi namanya, dia menggunakan bantal atau posisi tidur tangannya lebih naik ke atas. Sementara itu kita harus langsung membawa ke emergensi. Kenapa kita harus langsung bawa ke emergensi? Karena digigit serangga itu ada yang namanya efek anaphylactic shock atau biasanya kalau ada orang yang mempunyai riwayat alergi, dia akan gampang sekali terkena anaphylactic shock. Anaphylactic shock itu menyerang pernafasan. Jadi nanti saluran pernapasannya dia akan membengkak karena reaksi alergi. Itu yang harus dihindari. Makanya kenapa kalau kita tergigit serangga atau ada reaksi alergi, kita harus cepat-cepat ke emergency supaya dapat obat. Nanti di sana akan disuntikan ada obat namanya epinephrine untuk meredakan efek alerginya.
Baik, yang tidak boleh dilakukan ini tidak boleh dibiarkan lama-lama di bagian tubuh kita ya. Ini harus langsung segera diambil. Habis harus segera diambil, tidak boleh didiemin karena ini nanti akan lebih parah lagi, membuat reaksi alergi yang lebih berat. Baik, sekarang kasus yang terakhir yang paling sering kita dengar. Serangan jantung atau heart attack. Sekarang serangan jantung itu bukan hanya orang-orang tua ya atau lansia. Serangan jantung itu sekarang bisa terjadi pada yang muda-muda, yang masih berumur 40 atau di bawah 40, bahkan anak-anak ada. Kalau anak-anak biasanya karena kelainan jantung. Nah, kita harus tahu dulu ciri-cirinya serangan jantung seperti apa nih. Kalau di sini dikatakan ciri-cirinya dada terasa nyeri, seperti tertekan benda atau tertarik, yang berlangsung lama selama beberapa menit. Nyeri dadanya menjalar ke lengan sebelah kiri ya. Nah, ini dadanya mana nih yang sakit kalau sakit jantung? Sebelah kiri. Kalau dada sebelah kiri kita sudah mulai terasa nyeri, seperti tertekan benda berat atau tertarik, itu kita harus hati-hati. Dan itu sakitnya akan menjalar ke lengan sebelah kiri juga, ke pundak sebelah kiri, ke bagian leher, jadi semuanya sebelah kiri. Karena posisi jantung kita adalah di sebelah kiri tubuh kita. Kalau kita nyeri dadanya di sebelah kanan, sudah pasti di sebelah kanan, kita jangan terlalu panik, karena itu bukan serangan jantung. Nah, kemudian serangan jantung ditandai dengan sesak nafas. Jadi kalau kita agak-agak sesak nafas, itu udah harus mulai aware ya, atau hati-hati ini kenapa, apa mungkin kurang olahraga atau mungkin gimana, itu kita harus hati-hati, sering sering dicek. Yang terasa juga nyeri ulu hati, mual, muntah juga bisa, tubuh terasa lemas dan pusing, keluar keringat dingin. Keluar keringat dingin karena apa? Karena kita sesak, jadi oksigen kurang masuk ke dalam otak dan ke jantung, itu menyebabkan keringat dingin. Dan juga detak jantungnya semakin cepat dan tidak beraturan. Detak jantung yang normal adalah 60-80 kali per menit. Nah, kalau sudah di atas 100 per menit, itu sudah terlalu cepat dan pastinya nggak beraturan, dan pasti penderitanya juga nggak nyaman kalau dia sudah di atas 100. Kita bisa menghitung denyut nadi kita ya, seperti kita bisa pegang di bagian jempol tangan kita ini, tarik lurus, itu kita bisa cek, atau di leher kita bisa cek itu denyut nadi kita. Kalau kita melihat atau ada orang yang mengeluh sakit dada, terus sesak nafas, langsung cepat-cepat bawa ke emergensi. Sementara perjalanan menuju ke emergensi, apa yang harus dilakukan? Tenangkan pasiennya. Kita juga yang penolongnya harus tenang. Penderita tenang, penolong tenang, dudukkan penderita, disuruh duduk, jangan suruh berdiri. Jadi tenangkan, kita sudah harus langsung hubungi ambulans secepatnya. Sambil menunggu ambulans datang, posisikan penderita dengan posisi duduk. Kemudian longgarkan semua pakaian yang dikenakan supaya oksigen dengan mudah bisa masuk lagi ke jantung dan ke otak. Kemudian biasanya kalau misalnya pasiennya sudah memang ada riwayat serangan jantung atau darah tinggi, mereka biasanya membawa tuh obat nitrogliserin yang diresepkan oleh dokter. Jadi obatnya ini bisa ditaruh langsung di bawah lidah. Bukan ditelan, bukan dikunyah, tapi tabletnya bisa ditaruh di bawah lidah. Itu bisa membantu untuk serangan jantung. Nah, kemudian kita nggak boleh kasih makan atau minum pasien yang sedang menderita nyeri dada atau sesak napas. Kita nggak boleh kasih makan atau minum ya, itu berbahaya. Nanti bisa terjadi serangan yang lain. Kemudian setelah pertolongan pertama diberikan, kita sementara menuju ke fasilitas kesehatan, langsung masuk ke rumah sakit atau ke UGD yang terdekat. Nah, bila pasien tidak sadarkan diri, kita bisa lakukan resusitasi jantung paru. Nah, untuk resusitasi jantung paru ini, kita harus ada special training, karena ini ada hitung-hitungannya, dan orang awam biasanya, tetapi saya sarankan bila kita masih belum
belum ada skill tertentu untuk resusitasi jantung paru, kita bisa kalau nih ya, kalau misalnya penderitanya heart attack, kemudian dia pingsan, nggak sadarkan diri, kita udah pastikan dia nggak sadarkan diri, kita bisa langsung melakukan resusitasi jantung paru itu kita dengan cara menekan dadanya, terus aja sampai hitungannya 30, karena kita nggak mungkin kasih nafas buatan. Itu sama sekali dilarang ya, karena bisa menularkan penyakit yang lain kalau kita tidak mempunyai skill yang sudah tersertifikat. Jadi lebih baik kita kasih apa namanya kalau bahasa awamnya itu kompresi dada. Nah, kompresi dada itu kita bisa lihat kita kompresi dadanya, dada sebelah kiri ya, dengan menggunakan kedua tangan kita sampai ada bantuan datang atau sampai kita tiba di fasilitas kesehatan atau di emergency. Oke. Baik. Mungkin itu beberapa kasus yang bisa saya berikan pada sore hari ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih Ibu Juliana dan juga Pak Danang nih untuk pemaparannya mengenai first aid at home. Luar biasa sekali, ada beberapa hal yang memang jadi kesalahan masyarakat tentang mimisan, seperti biasanya penanganannya didauk dulu atau yang mungkin seharusnya itu ditundukkan kepalanya. Atau beberapa kesalahpahaman dari masyarakat untuk menangani pertolongan pertama ketika di rumah. Nah, sahabat pembelajar, sebelum kita ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kembali untuk sahabat pembelajar, Anda bisa langsung cek di website kita di indonesiabelajar.id maupun follow juga Instagram kita di indonesia_belajar.id. Oke, baik, di selanjutnya ini kita akan adakan sesi tanya jawab. Saya ingin tanya sedikit nih Ibu Juliana. Tadi kalau misalnya kita punya anak kecil nih Bu, kan ada beberapa anak kecil yang masih belum paham kalau misalnya dia ada sakit. Nah tiba-tiba kita cek ada memar nih Bu di tangannya atau di kakinya. Ada beberapa yang mengeluh sakit, ada beberapa yang mengeluh tidak sakit. Nah kalau seperti itu bagaimana ya pengenangannya Ibu Juliana ataupun Pak Danang, silahkan Bu. Pak. Baik. Ya anak-anak kan memang sering begitu ya Mbak ya. Jadi dia main, dia nggak kerasa, tiba-tiba sakit, biru ya di mana-mana tangannya. Nah nggak apa-apa, kita bisa kompres dingin dulu. Setelah itu ada di apotek itu obat namanya Thrombopop. Thrombopop ya kotaknya berwarna merah itu untuk menghilangkan memar. Jadi kita bisa oleskan itu tipis-tipis. Bisa 2 kali sehari tipis-tipis. Tapi sebelumnya dikompres dulu dengan air dingin. Itu. Jadi kita bisa, misalnya nih kita nggak tahu nih anaknya jatuhnya kapan ya. Tiba-tiba kita lihat waktu kita mandiin atau waktu kita gantiin baju, kita lihat, loh ini kenapa ada biru-biru ya? Dia juga nggak tahu itu terjadinya di mana. Anak-anak kan memang suka begitu ya. Jadi ya udah. Jadi kita bisa kompres dingin dulu, baru kemudian kita oleskan dengan Thrombopop tadi. Makanya saya sih sarankan kita di rumah punya yang namanya first aid kit. Jadi P3 ya untuk obat-obatan ya, kotak obat-obatan biasanya. Maaf, saya soalnya keseringan pakai bahasa Inggris, jadi saya seringnya first aid kit di rumah itu saya udah siapin kalau di rumah. Untuk ada betadinnya, ada kasa sterilnya, ada alkohol swabnya, ada obat-obatan yang basic seperti Panadol atau Milanta, atau untuk anak-anak kalau dia diare ada Lactobe gitu. Jadi obat-obat yang dia expire-nya memang lama dan memang dibutuhkan di rumah gitu. Salep-salep juga. Oke, baik. Terima kasih Ibu Juliana. Dari Pak Danang ada tambahan sedikit nggak nih Pak? Silahkan Pak. Melebar sedikit ya. Sekarang ini kan lagi ada sesar Lembang, ada gempa-gempa. Kita harus menyiapkan apa kalau dalam keadaan darurat.
Jadi mungkin ada satu tas yang isinya salah satu yang tadi Ibu Juliana segera sampaikan, yaitu alat-alat kesehatan P3K. Selain itu mungkin surat-surat penting ya, entah surat rumah atau ijazah, lalu kemudian senter, lalu kemudian beberapa pakaian, lalu jangan lupa masker juga, kemudian makanan-makanan ringan yang bisa dibawa termasuk air putih. Sehingga kalau misalnya gempa mendadak, kita bisa membatas itu, ya selain menyelamatkan anak-anak, sehingga kita bisa bertahan sambil menunggu pertolongan. Paling enggak kita menyiapkan diri itu dengan beberapa hal tadi, utamanya juga P3K tadi, alat-alat kesehatan. Ini untuk kita semua karena dampaknya sekarang udah mulai kan di Bandung itu jalan Kopo sudah terbuka, kemudian tanah longsor di Cianjur lagi, gempa lagi, kemarin di Garut, lalu di Sukabumi, lalu di sepanjang pantai selatan itu ya, termasuk nanti Jakarta. Jadi ini sekaligus untuk persiapan itu. Terima kasih tambahnya gitu Ibu Yuliana. Silahkan lanjut Tamiya. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Ibu Juliana atas jawabannya. Luar biasa sekali. Ternyata selain untuk persiapan dari P3K juga hal-hal berharga lainnya untuk tanah dan juga rumah berserta sertifikatnya juga harus dipersiapkan. Oke, baik. Sekarang sudah ada salah satu penanya dari Ibu Elma. Saya bacakan ya Pak Danang dan juga Ibu Juliana. Selamat siang Pak Danang dan Ibu Juliana. Terima kasih untuk pemaparan materinya, sangat bagus Pak Ibu. Dari sini saya ingin bertanya Bu Juliana, kalau adanya luka bakar kemudian dioleskan memakai odol, nah apakah itu boleh Ibu Juliana? Silahkan dari Ibu Juliana terlebih dahulu. Baik, seperti yang saya paparkan sebelumnya, kalau ada luka bakar itu jangan dikasih yang lain-lain. Kita harus langsung bukan dibersihkan, kita harus menghilangkan efek panasnya itu dengan menggunakan air mengalir. Ya, jadi kita misalnya yang terkena luka bakar ini telapak tangan kita ya, kita langsung buka keran air mengalir, air bersih ya Bu ya. Jadi kita harus langsung airnya mengalir begini. Supaya apa? Efek panasnya itu terbawa oleh air. 15-20 menit. Kalau dikasih odol atau dikasih yang lain-lain itu bisa menyebabkan infeksi. Jadi nanti lukanya bertambah parah, bukannya sembuh. Jadi nanti tambah parah, penyembuhannya jadi susah juga. Gitu. Jadi setelah efeknya hilang, setelah efek panasnya hilang 15-20 menit, baru kita bisa mengoleskan krim khusus untuk luka bakar. Atau kalau misalnya kita tidak punya di rumah, kita bisa ambil lidah buaya, ambil bagian dalamnya. Kita kerok, kita ambil bagian dalamnya, kita tempelkan. Tapi harus sesudah kita taruh di bawah air. Bukan begitu kena luka, bukan begitu kena api, kita tempel lidah buaya, bukan. Kita dinginkan dulu luka bakarnya menggunakan air pengalir, baru setelah itu kita tempelkan krim lidah buayanya atau krim khusus untuk luka bakarnya. Baru setelah itu lukanya ditutup pakai kasa yang tipis. Nah, supaya nggak infeksi, kalau ada blister atau bulat-bulat yang isi cairan itu nggak boleh dipecahin, ya, karena itu bahaya bisa menimbulkan infeksi. Baru setelah itu kalau luka bakarnya terasa nyut-nyutan, kita boleh minum anti nyeri, begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Juliana. Ini Pak Danang, boleh ada penambahannya Pak? Silakan. Baik, saya pernah ikut multilevel marketing ya. Salah satu salep atau krim yang disampaikan Ibu Juliana itu yang sering saya pakai adalah Nutri-Moist. Itu terbuat dari tumbuh-tumbuhan di pedalaman Tibet dan Cina. Jadi dalam praktek kalau kita itu untuk promosi salep Nutri-Moist itu, biasanya kita masak air mendidih sampai 100 derajat atau 120 derajat. Lalu kita masukkan kangkung, kita masukkan bayam, tentu saja semua lungai.
artinya memang panas betul. Lalu kalau ada yang berani, lalu kita siramkan air panas itu ke tangan, ya, sehingga itu memang panas banget. Tapi tidak boleh langsung kita pakai anduk basah, tidak boleh langsung digosokkan, pasti akan lecet. Caranya hanya disentuhkan, ya. Lalu nanti diulang lagi berapa lama? Tadi sempat 20 menit. Kalau sudah diam atau dingin dan kering, baru kita oleskan pelan-pelan Nutri-Moist tadi supaya rasanya adem, dan itu nanti harus diulang berkali-kali, ya. Ya, harganya lumayan mahal ya, sekarang satu tub itu bisa 350-an ribu, tapi itu lebih penting daripada sakit, ya. Ada keponakan atau cucu saya, Clayton, itu pernah lari-lari, kepalanya membentur pojokan meja, ya, itu robek. Lalu kita bersihin dulu dengan air tadi, lalu setelah agak mengering kita oleskan Nutri-Moist atau salep itu, lalu akhirnya bisa lebih bersih kembali seperti semula. Begitu juga saat ada keponakan namanya Eri, itu sama teman naik motor jatuh kena knalpot, semacam luka bakar itu kan. Nah, itu juga harus seperti itu. Seperti Ibu Juliana tadi, harus dikasih ke air mengalir dulu, lalu handuk basah kita tumpangkan dulu, baru dikasih krem atau salep, namanya si Nutri-Moist. Ya, akhirnya itu bisa menolong. Tapi ada yang memang bisa pulih, tapi kalau kasusnya berat, memang masih ada luka itu. Tapi paling tidak kita bisa mengurangi kesakitan itu dan bisa membuat dingin dan bisa membuat lebih baik efeknya daripada ditelantarkan begitu saja. Ini tambahan dari pengalaman saya sebagai anggota MLM dan praktek memakai itu. Sampai sekarang selalu ada di tas saya itu produk itu. Kalau untuk terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih, Samia. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari Pak Danang dan juga Ibu Juliana. Semoga terjawab ya dari pertanyaan Ibu Elma. Lalu apabila ada pertanyaan kembali, Ibu Elma bisa langsung tuliskan di kolom chat atau bisa juga untuk raise hand apabila ingin berbincang langsung kepada Pak Danang maupun Ibu Juliana. Saya ingin ingatkan kembali kepada sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, Anda bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Nah, di sana kita sudah mengupload video-video acara seminar online di Indonesia Belajar yang terupdate dan juga yang sudah diselenggarakan sebelum-sebelumnya. Nah, sahabat pembelajar bisa like maupun komen untuk pembahasan selanjutnya ataupun tema-tema menarik berikutnya. Nah, oke, baik, sudah saya cek dikarenakan pertanyaan dari sahabat pembelajar sudah tidak ada lagi, maka acara seminar online hari ini akan segera berakhir. Nah, yang mana mengartikan acara Indonesia Belajar juga akan segera berakhir. Untuk Pak Danang, silahkan Pak untuk closing statement-nya. Preventif better than curatif. Mencegah lebih baik dari mengobati. Seperti Ibu Juliana sampaikan, kita harus menyiapkan ya P3K atau obat-obatan atau alat-alat yang sederhana yang bisa sangat membantu kalau kejadian yang mendadak yang kita tidak inginkan. Marilah kita persiapkan untuk kesehatan, kebahagiaan keluarga, sehingga kita bisa mencegah sesuatu yang tidak baik. Terima kasih. Silakan Ibu Juliana. Baik, silahkan Ibu Juliana untuk closing statement tambahannya. Baik, kita di sini walaupun kita sebagai orang awam, kita tetap harus bisa belajar untuk memberikan pertolongan pertama, terutama untuk keluarga kita di rumah. Supaya seperti yang disebutkan bahwa tujuan untuk memberikan pertolongan pertama itu adalah untuk menghindari penderita untuk menghindari terjadinya penyakit yang lebih parah lagi. Jadi kita harus bisa
paling tidak kita bisa membaca atau membaca lagi secara online. Banyak ini masukan step-step yang kita bisa dapat di dalam online mengenai tindakan pertolongan pertama di rumah. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Danang dan juga Ibu Juliana atas pemaparan hebatnya hari ini mengenai First Aid at Home. Dan terima kasih juga kepada sahabat pembelajar yang udah ikut join acara seminar online hari ini, Indonesia Belajar. Oke, baik, saya Tami beserta tim dari Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan di hari Kamis, tentunya di jam yang sama, yaitu jam 2, tentunya oleh Pak Danang dan juga narasumber-narasumber terbaik lainnya seperti Ibu Juliana. Salam sukses, luar biasa, terima kasih. Terima kasih.